Baik, selamat pagi anak-anak sekalian, SD Amurib M School yang berbahagia, yang senantiasa dalam lindungan kasih Tuhan, kasih Buddha yang maha sempurna, segala rasa puja dan puji syukur. Marilah kita senantiasa panjatkan selalu karena limpahan kasih Buddha yang maha sempurna, kita senantiasa mendapatkan limpahan berkah, keselamatan, dan keberuntungan, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama, walaupun dalam jaringan, kita membahas tentang moderasi beragama. Namun sebelumnya mari kita sama-sama untuk membuka dengan berdoa. Oke, silakan untuk ketua kelas memimpin doanya pada kesempatan kali ini. Silakan. Arahang sama sambuddho bhagava buddhang bhagawantang apiwa demi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanggang namami sabi sata bawantu sugitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu sadu sadu. Baik sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama jumpa kembali dengan Mr. Kirn bersama guru bidang keagamaan Buddha. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana kita menjadi siswa sekolah yang lebih moderat, lebih moderasi, lebih toleran dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nah oleh karena itu pada hari ini kita bersama-sama untuk eh, membuat sebuah cerita. Tapi dengarkan terlebih dahulu cerita dari Pak Kiro yang ini saya share screen. Moderasi beragama di dalam agama Buddha. Oke, oke ya. Di sini Pak Kirno mau menjelaskan terkait tentang moderasi beragama di dalam agama Buddha. Namun kita akan sama-sama membahas tentang kisah cerita percecokan di rumah tangga. Nah, di sini ya, dikisahkan seorang wanita yang baru menikah dengan pria yang dicintainya dan tinggal di rumah dengan ibu mertuanya. Di sini ya. Nah, ya, oleh karena itu supaya Pak Kirno bisa melihat anak-anak sekalian, Pak Kirno mau menceritakan hal ini sambil melihat kalian ekspresi mengamati cerita Pak Kirno. Pertama, dikisahkan cerita ini eh, seorang wanita yang baru menikah dengan pria yang dicintainya dan tinggal di rumah dengan ibu mertuanya. Nah, tidak lama setelah mereka itu berumah tangga, nah sangat terasa banyak ketidakcocokan di antara penantu dan sang mertua. Hampir setiap hari bertengkar, hampir setiap hari terdengar kritikan dan omelan dari ibu mertua. Percecokan pun sering kali terjadi, apalagi sang suami tidak mampu berbuat banyak atas sikap ibunya. Ya. Nah, saat sang menantu itu merasa tidak tahan lagi dengan temperamen buruk dan didominasi oleh ibu mertuanya, dia pun akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu demi melampiaskan sakit hati dan kebenciannya. Pergilah si menantu menemui teman baik ayahnya, seorang penjual obat ramuan tradisional. Wanita itu menceritakan kisah sedih dan sakit hatinya dan memohon agar dapat memberikan bubuk racun untuk membunuh ibu mertuanya. Betapa sadisnya niat buruk yang dilakukan ini. Setelah berpikir sejenak dengan senyuman yang bijak, si paman menyatakan kesanggupannya untuk membantu, tetapi dengan syarat
yang harus dipatuhi si menantu sambil memberi sekantong bubuk ramuan yang dibuatnya. Sang paman berpesan, "Nak, untuk menyingkirkan mertuamu, jangan memberi racun yang bereaksi cepat, agar orang-orang tidak curiga. Karena itu semua memberimu ramuan. Oleh karena itu saya memberikan ramuan yang secara perlahan akan meracuni ibu mertuamu. Setiap hari campurkan sedikit ramuan ini ke dalam makanan kesukaan ibu mertuamu. Dari hasil masakanmu sendiri, kamu harus bersikap baik, menghormati, dan tidak berdebat dengannya. Perlakukanlah dia selayaknya seperti ibumu sendiri, agar saat ibu mertuamu meninggal nanti, orang lain tidak menaruh curiga kepadamu." Dengan perasaan lega dan senang tentunya, diturutinya semua petunjuk sang paman, penjual obat tadi, kemudian dilayaninya sang ibu mertua yang sangat baik tadi dengan penuh perhatian. Setiap hari ia menyuguhkan aneka makanan kesukaannya si ibu mertua. Nah, tak terasa, tak terasa sudah 6 bulan telah berlalu, terjadilah perubahan yang sangat besar. Dari hari ke hari sangatlah terlihat sang menantu yang bersikap penuh perhatian kepadanya. Ibu mertua pun merasa tersentuh hatinya. Ia berbalik mulai menyayangi si menantu, bahkan memperlakukannya seperti layaknya anak sendiri. Dia juga memberitahu teman-temannya dan kenalannya bahwa menantunya adalah seorang penuh kasih, penuh penyayang, baik hati, tidak sombong, menyayangi, menghormati mertuanya. Menyadari perubahan positif itu, sang menantu kemudian cepat-cepat datang lagi menemui sang paman penjual obat yang tadinya ditemui. "Pak, tolong berikan kepada saya obat pencegah racun untuk membunuh ibu mertua saya. Setelah saya patuh dan mematuhi nasihat paman, ibu mertua saya berubah sangat baik dan menyayangi saya seperti anaknya sendiri. Tolong paman, saya tidak ingin dia meninggal karena racun yang telah saya berikan." Gitu ya. Nah, lanjut ke cerita selanjutnya, sang paman pun tersenyum puas dan berkata, "Anakku, kamu tidak perlu khawatir. Bubuk yang saya berikan dulu bukanlah racun, tapi ramuan untuk meningkatkan kesehatan. Racun yang sebenarnya adalah di dalam pikiranmu dan sikapmu terhadap ibu mertuamu. Sekarang semuanya racun itu telah punah oleh kasih dan perhatian yang kamu berikan kepadanya." Nah, cerita di atas menganjurkan kita kepada kita betapa luar biasa kekuatan kasih dan kekuatan perhatian dan toleran terhadap orang lain. Kasih dan perhatian mendatangkan kepedulian, ketulusan, dan kerelaan untuk berkorban. Kasih dan perhatian itu mampu melepaskan kita dari belenggu kesalahpahaman, meluluh ketidakpedulian, dan kasih serta perhatian juga mendatangkan kedamaian, merasakan perbedaan menjadi suatu kedekatan yang menyenangkan. Jika setiap hari kita mau memberikan kasih dan perhatian kepada orang yang ada di sekeliling kita, maka hidup kita seperti akan lebih bermakna dan berbahagia. Gitu ya. Nah, masa kini mereka ingin hidup dengan bajik dan bijak, murni harus meneladani sikap-sikap dan perilaku dari Ratu Samawati. Ya, pada umumnya Samawati di dalam menghadapi iri, dengki, dan niat buruk, kita harus memperbaiki pikiran dan meredam keinginan untuk balas dendam. Memberikan kesempatan dan pelayanan orang lain, sekalipun mereka yang jahat kepada kita, angkatlah senjata yang tak ternilai itu, kemudian yang dikenal sebagai meta.
Meta itu seperti air. Kebencian itu ibaratnya dosa. Nah, seperti air dan dosa, kalau kita banyak-banyak api, maka kebencian muncul sangat drastis dalam hidup kita. Kalau maka dari itu kita harus banyak-banyaklah memiliki meta, banyak-banyaklah memiliki air di dalam diri kita agar senantiasa hidup kita senantiasa mencurahkan cinta kasih kepada semua makhluk, semua orang yang kita kenal di sekeliling kita. Hiduplah berwelas asih yang akan membawa kita kembali ke kebajikan dan kelembutan. Gitu ya. Nah, literasinya terkait tentang hubungan kita, materi kita pada kesempatan siang hari ini, tadi sebuah cerita yang Pak Kirno rangkum dari sebuah artikel yang ditulis oleh Bapak Eka Chandra pada Minggu 7 Agustus 2022. Oke. Nah, hubungan literasi keterkaitan nilai moderasi beragama dengan paradigma inisiasi kultural ke multikulturalisme, kita dapat mengarahkan pandangan ke masa pemerintahan Raja Asoka. Seperti itu. Nah, Raja Asoka itu mempraktekkan ajaran Buddha selama bertahun-tahun. Ya, pemerintahannya pada abad ketiga sebelum Masehi. Beliau sebelum meninggal dulunya dia ada seorang raja yang memang bengis dan sangat kejam. Dia sangat raja yang sangat kuat. Dia setelah mengenal ajaran Buddha, maka dia menerapkan 4 sifat luhur di sana. 4 sifat luhur itu adalah meta, karuna, mudita, dan upeka. Nah, kemudian di sana Raja Asoka juga memerintahkan para masyarakatnya, para penjaganya, kemudian para ajudan-ajudannya, para pengikut kerajaan semuanya untuk membuat sebuah prasasti. Ya, kemudian prasasti itu sampai sekarang dikenal dengan prasasti peninggalan Raja Asoka, yang merupakan isi dari prasasti itu adalah barang siapa, kurang lebihnya seperti itu, barang siapa yang merendahkan agama lain dengan mengagung-agungkan agamanya sendiri, maka dia sama saja merendahkan agamanya sendiri. Tetapi bahkan sebaliknya, jika orang itu mengagung-agungkan agamanya sendiri tanpa merendahkan agama lain, dia sudah menjunjung tinggi agama yang ia miliki, keyakinan yang dia miliki. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini Pak Kirno akan menyampaikan tentang moderasi beragama. Ini, Pak akan share screen kembali terkait moderasinya. Kita sudah melihat bagaimana percecokan di rumah tangga yang dikisahkan oleh seorang wanita yang baru menikah dengan seorang pria yang dicintai dan tinggal serumah dengan ibu mertuanya. Apa yang terjadi di sana? Yang terjadi di sana adalah mertuanya ini ketika melayani mertuanya, nah kan, nah menantunya ini ketika melayani mertuanya dengan baik, maka imbasnya kebaikan akan diperolehnya dari orang yang berbuat baik. Ya. Mertua jahat itu karena melihat perilaku menantu yang tidak baik. Ketika menantunya berubah menjadi baik, mertua juga merasa bangga. Oh, mantuku seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, ini tentang moderasi beragama. Nah, kemudian kita dapat mengetahui di sini baju boleh berbeda, tetapi kita adalah saudara. Ya, tetapi baju boleh berbeda. Di sini perbedaan ada di dalam di sekeliling kita, ya, di sekeliling kita. Ada yang bajunya bagus di sekeliling kita, di dalam kelas kalian juga sama. Ada yang rapi, ada yang kurang rapi, ada yang bagus, ada yang baru, ada yang pakai baju yang lama. Oleh karena itu, semuanya harus memiliki prinsip
baju boleh berbeda, tetapi kita adalah saudara. Ya, kita saudara. Semuanya kita adalah saudara. Oke, kemudian setelah itu, hmm, nih ya, tadi adalah baju, kemudian kita mengenal di dalam lingkungan kita berbagai macam suku, agama, budaya yang ada di sekeliling kita. Suku boleh berbeda, tetapi bisa hidup bersama. Akhirnya di sini adalah suku Jawa. Dan ini adalah Romo Matius, dia suku yang kelahiran dari Maluku. Kemudian di belakangnya ini adalah ibu dengan suku yang ada di Sumatera, suku Batak. Kemudian di yang belakang ini berpakaian merah ini suku yang lahir dari budaya Baduy. Nah, kami di dalam satu ruangan ini berbeda-beda. Ya, tadi yang sudah bajunya berbeda, kita punya suku berbeda-beda, tetapi bisa hidup bersama. Nah, kalian di dalam kelas juga sama. Nggak boleh sambil, kamu sukunya begini, aku ini. Nggak boleh. Semuanya kita suku boleh berbeda, tapi tetap bisa hidup bersama. Oke, demi meningkatkan rasa moderasi kita dalam beragama, tentunya apakah kita sudah siap dengan aneka tantangan yang akan dihadapi di masa depan? Kalian sekolah di sini adalah suatu tantangan yang mungkin kalian terapkan di dalam sekolahan. Tapi yang paling penting adalah tantangan ketika kalian berada di luar nantinya, lulus sekolah nantinya. Saat sekarang ini kalian adalah bagaimana membentuk diri kalian menjadi manusia yang agama, yang bermoderasi, ya, yang bermoderat, yang moderat dalam kehidupan sehari-hari tanpa merendahkan orang lain. Apakah Anda sudah siap dengan aneka tantangannya? Tentunya kita tentunya sudah siap. Bagaimana caranya? Caranya adalah memahami tantangan kita. Ya, tantangan kita itu adalah diri kita sendiri. Tantangan kita adalah diri kita sendiri dan lingkungan sekitar kita. Serta yang ketiga adalah kesiapan menghadapi masa depan. Nah, itu tantangan diri kita dalam dalam hidup beragama yang moderat. Moderasi beragama seperti itu. Tantangannya adalah diri kita, lingkungan, dan kesiapan menghadapi masa depan. Itu tantangan diri kita. Nah, tantangan dalam diri, bagaimana menemukan bahwa tantangan di dalam diri adalah kualitas kita. Kualitas kita mengetahui dengan betul, dengan sedalam-dalamnya, dengan sebaik-baiknya, kita ketahui dengan dalam keyakinan Buddha Sasana. Dengan belajar memahami Dhamma, kita dapat memahami diri kita sendiri. Memahami diri sendiri berarti memahami Dhamma. Itu ya. Dalam Buddha Dasama, Buddha Sasana, kita dapat memahami diri kita. Apakah penuh dengan air atau penuh dengan api? Ya kan? Kita mana yang kita harus munculkan di sana? Oke. Nah, setelah itu hidup dengan Buddha Sasana, kita ketahui tantangan yang berikutnya adalah lingkungan dan cara bergaul akan mempengaruhi karakter kita. Ya. Di sini Mr. Kino berkumpul dengan berbagai macam tradisi, budaya, adat, istiadat, multikulturalisme yang ada. Tidak ada. Yang sebelah sini ada dari timur, dari tengah, dari Sabang sampai Merauke berkumpul dalam satu ruangan ini. Ya, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih, ada yang coklat dan berbagai macam lainnya. Ya, semuanya satu ruangan. Tetapi inilah yang menentukan kita. Lingkungan dan cara bergaul kita akan mempengaruhi karakter kita.
Oleh karena itu, moderasi beragama dibutuhkan di sini agar tidak terjadi polemik atau perpecahan, munculnya masalah-masalah kembali. Ya, semuanya berbeda, bajunya berbeda, sukunya berbeda, semuanya bisa hidup bersama. Tetapi membangun karakter ini adalah dengan lingkungan. Kalau lingkungan kita tidak bagus, maka kita akan terbawa ke sana. Kita harus memilah-milah lingkungan seperti apa. Bergaulah seperti yang dikatakan dalam Manggala Sutta. Bergaul dengan orang yang bijaksana, itulah berkah utama. Bergaul ya, dan seterusnya itu. Dalam Manggala Sutta juga dijelaskan seperti itu. Pergaulan ya. Kemudian selanjutnya setelah itu dalam menghadapi masa depan perlu adanya kerja keras untuk mencapai cita-cita. Ya, kerja keras untuk mencapai cita-cita itu butuhkan di sana. Tidak ada cita-cita yang dapat kita peroleh tanpa usaha. Semuanya butuh usaha. Belajar terus setiap hari, diskusi, tanya jawab dan sebagainya. Bersama dengan teman-teman seiman, dengan orang-orang yang jenius, maka cita-cita akan tercapai. Menghadapi masa depan dengan perlu kerja keras, memahami segala sesuatunya. Ya, kemudian untuk memperoleh itu kita harus memperkaya diri kita. Perkaya dirimu dengan pergaulan yang luas. Banyak membaca buku-buku agama. Dengan buku agama kita baca menjadi kita lebih terarah dalam hidup, ya kan? Tidak menyimpang. Di sana bermuatan moral dan tata etika. Dengan membaca buku-buku seni, hidup kita menjadi lebih berwarna, lebih indah, lebih menunjukkan suatu kehidupan yang bagus. Ya, dengan agama hidup menjadi terarah, dengan buku seni hidup kita menjadi lebih indah, kemudian dengan ilmu pengetahuan yang luas, maka hidup menjadi mudah. Mau buat apa saja bisa, mau bikin ini bisa, bikin itu bisa. Semuanya dapat kita lakukan dengan baik di sana. Karena ilmu pengetahuan, ilmu yang kita miliki banyak. Gitu ya. Perkaya dirimu dengan mempergaulan yang luas dan banyak membaca. Nah, setelah itu moderasi beragama berarti mampu hidup bersama dengan semua orang dari segala kalangan, ya, dari segala kalangan. Suasana moderasi beragama berarti mampu hidup bersama dengan semua orang dari segala kalangan dalam suasana yang penuh persaudaraan. Ini yang penting, ya kan? Penuh persaudaraan. Ya, jadi di sana tidak akan muncul sebuah konflik atau permasalahan-permasalahan sosial nantinya karena perbedaan suku, agama, budaya, ras dan sebagainya. Ya, bersama dengan semua orang dari segala kalangan dalam suasana yang penuh persaudaraan. Seperti kalian di dalam kelas semuanya juga sama. Mister Kirno, Pak Kirno di sini mengarahkan kita berkumpul. Ini adalah semuanya adalah teman-teman Pak Kirno. Ya, dari tua, muda, laki-laki maupun perempuan, beda etnis, suku, agama. Nah, kan? Di sini berkumpul dalam 6 agama, ada Konghucu, ada Buddha, ada Islam, ada Kristen, Katolik, Hindu. Nah, semuanya lengkap satu ruangan. Nah, berkumpul dengan orang dari segala kalangan dalam suasana yang penuh persaudaraan. Ya, seperti itu. Saling menghargai, toleran antar teman. Oke, di sini kita semuanya adalah panggilan hati. Ya, kita semua adalah panggilan hati untuk menjadi sebuah pelopor moderasi beragama yang menciptakan budaya toleransi untuk sesama. Gitu ya, untuk sesama. Semuanya kita adalah panggilan-panggilan hati untuk menjadi pelopor moderasi beragama. Oke, anak-anak sekalian bisa dimengerti dengan baik ya. Nah, bisa dimengerti dengan baik. Ini Pak Kirno malah
Ya, seperti ini ya. Nah, seperti ini Pak Kirno, tadi kameranya nggak keluar malahan ya. Tapi bisa dipahami dengan baik. Oke, saya cukupkan sekian. Semuanya adalah panggilan hati. Bagaimana menjadi pelopor moderasi beragama, menciptakan budaya toleransi untuk sesama. Gitu. Oke, thank you semuanya telah bergabung dalam jaringan pada kesempatan hari ini untuk anak-anakku kelas 6 SD. Amore mengamati belajar moderasi beragama sejak dini untuk meningkatkan toleransi antar umat, antar sesama. Ya, beragama. Baik, terima kasih. Selamat siang. Namo Buddhaya.